Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizky Abdileksono dengan NPM 24610117. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kelas K3 atau kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya pada PT Samer Batubara Tbk dengan kode saham SMBR. Analisa ini membandingkan kinerja perusahaan pada tahun 2024 dan 2025, khususnya mengenai perusahaan biaya, pendapatan, serta laba perusahaan. Pada slide yang selanjutnya, profil perusahaan dan sumber data. Pada slide ini jelaskan mengenai profil perusahaan dan sumber data yang digunakan. PT Samer Batubara Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor industri, semen, dan bahan bangunan. Perusahaan ini merupakan bagian dari Semen Indonesia Group atau SIG dan memproduksi semen kantong maupun semen curah yang dipasarkan terutama di wilayah Sumatera bagian selatan. Saya memilih perusahaan ini karena pada tahun 2025 PT Samer Batu Raja berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang cukup tinggi sehingga menarik untuk dianalisis dari sisi efisiensi biaya. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan tahunan yang telah diaudit tahun 2024 dan 2025 serta informasi bentuk yang berikutnya perbandingan kinerja keuangan tahun 2024 dan 2025. Pada saat ini terlihat perbandingan kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan perusahaan meningkat dari sekitar 209 triliun pada tahun 2024 menjadi 2,36 triliun pada tahun 2025, naik sekitar 12%. Beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan serta 10% dari 1,49 triliun menjadi 1,65 triliun. Walaupun beban pokok meningkat, pertumbuhan pendapatan lebih besar sehingga laba kotor meningkat menjadi 712,83 miliar atau naik sekitar 19,1%. Yang paling menarik adalah laba bersih meningkat dari 129,25 miliar menjadi 171,92 miliar atau naik sekitar 33%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam mengelola biaya sehingga keuntungan yang diperoleh meningkat lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatannya. Selanjutnya, analisis biaya dan laba. Pada slide ini ditampilkan persentase beban pokok penjualan dan margin laba kotor. Persentase beban pokok penjualan terhadap pendapatan keuntungan dari 71,4% di tahun 2024 menjadi 69,8% di tahun 2025. Di sisi lain, margin laba kotor meningkat dari 28,6% menjadi 30,2%. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba yang sudah besar dari setiap rupiah penjualannya. Selain itu, beban keuangan juga turun sekitar 32,9% menjadi 78,85%. Miliar menjadi 52,93. Penurunan beban pokok adalah dan beban keuangan menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki pengelolaan pendanaan. Selanjutnya, penyebab perubahan kinerja. Terdapat dua faktor utama yang menyebabkan meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor pertama adalah peningkatan volume penjualan dan distribusi.
Perusahaan berhasil memperkuat pasar yang sudah ada serta mengoptimalkan strategi distribusi, sehingga pendapatan meningkat menjadi 2,36 triliun. Faktor kedua adalah efisiensi beban keuangan melalui pengelolaan struktur utang. Kedua faktor tersebut menjadi penyebab utama meningkatnya laba bersih perusahaan sebesar 33% pada tahun 2025. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, kondisi PT Semen Batu Raja pada tahun 2025 dapat dikatakan semakin membaik. Hal ini terlihat dari meningkatnya pendapatan laba kotor serta laba bersih, yang menunjukkan bahwa perusahaan berhasil meningkat efisiensi biaya. Meskipun demikian, beban pokok penjualan masih mencapai sekitar 69,8% dari pendapatan, sehingga perusahaan masih perlu mengendalikan biaya produksi, terutama biaya energi dan bahan baku. Oleh karena itu, saya memberikan dua rekomendasi. Yang pertama, perusahaan perlu terus meningkatkan efisiensi produksi, misalnya dengan mengoptimalkan penggunaan energi dan bahan bakar alternatif agar biaya produksi semakin rendah. Yang kedua, perusahaan perlu memperluas biaya pemasaran dan memperkuat strategi distribusi sehingga pertumbuhan penjualan dapat terus dipertahankan. Dengan langkah tersebut diharapkan perusahaan mampu meningkatkan daya saing sekaligus persaingan laba yang lebih tinggi pada masa mendatang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.